Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Portal Media. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di podcast Portal Media. Saya dapat narasumber dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, salah satu dosen di sana, Andi Ali Armunanto. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Saya panggil Kak Anto saja, Kak. Ya. Aman, Di? Ya, oke. Kak, ini kita hitungan jam ini, Kak, pemilu. Hitungan jam pemilu itu jatuh pada tanggal 14 Februari. Jadi 14 Februari itu tidak hanya pemilu, Kak. Hari kasih sayang, Kak. Pakai beginian kasih sayangnya, Kak. Dibagi-bagi kasih sayang itu, Kak. Dibagi-bagi kasih sayang itu, Kak. Dikasih dan disayang-sayang. Dikasih dan disayang-sayang. Kak, ini paling pertanyaan pertamanya begini. Senyata apa itu serangan fajar lah, Kak? Kasih sayang itu, Kak. Senyata apa dia? Toh di kompleksku tidak ada jiku rasa, Kak. Iya, memang gini ya, karena setahu saya ya dalam observasi yang saya lakukan, caleg-caleg itu sudah punya data siapa yang dikasih dan siapa yang tidak. Gitu. Mereka juga punya targeted segment gitu ya. Ada segmen-segmen yang mereka target untuk diberikan serangan fajar. Nah, jadi memang kalau kita mungkin hidup di lingkungan kelas menengah ke atas, kita tidak terlalu merasakan yang namanya itu. Serangan fajar itu gitu ya. Paling juga kalau ada yang datang kan akan diketawai gitu. Kasih 500 ini buat beli permen gitu ya. Tapi kalau kita ke kalangan masyarakat menengah ke bawah, uang 300 sampai 500 ribu itu cukup, bukan cukup saja, itu mungkin sangat berarti bagi mereka gitu. Nah, kenapa saya sebut angka 300 sampai 500 itu karena dari pantauan terakhir saya kisarannya sekitar 300 sampai 500 ribu itu kota semua. Kota, provinsi, DPR RI segitu sama harganya. Enggak. Yang bikin serangan fajar itu kan cuman di kota, karena pertarungannya mereka lebih ini. Kalau untuk provinsi ataupun di tingkat nasional itu lebih ke sembako lah, ya. Bagi-bagi sejadah, mukena. Nah, kalau di kota memang karena pertarungannya sengit, arenanya lebih sempit dan crowded, tentu mereka tentu mereka harus bersaing dalam merebut suara, dan jalan pintasnya itu adalah dengan melakukan money politik. Karena Kak tuh, maksudnya saya selalu itu adakah? Sepertinya memang ditunggu-tunggu, Kak, ya. Iya, karena ini kan sudah, saya tidak mau bilang juga sudah terinstitusionalisasi, tapi sudah menjadi kebiasaan dari setiap pemilu masyarakat kita yang berpenghasilan rendah gitu mengharapkan tambahan dari pemilu ini, ya. Jadi bukan hanya dari serangan fajar sebenarnya. Dari ikut kampanye, ya kan sempat ada viral itu ya, yang membandingkan pemberian Prabowo sama pemberiannya Ganjar. Sudah datang, ibu-ibu itu. Nah, ada yang mencarikan itu sebagai bukan mata pencarian juga, tapi sebagai ajang untuk mendapatkan tambahan belanja. Aji mumpung saja. Karena begini, bagi masyarakat yang tidak punya akses ke sumber daya maupun ke pelayanan, ikut seperti itu memberikan mereka kemudahan akses. Yang pertama, mereka dapat duit. Yang kedua, mereka punya kenalan yang kira-kira bisa membantu mereka kalau mau urus-urus di kantor kelurahan, ada anaknya sakit mau diuruskan BPJS-nya dan seterusnya. Sebenarnya logika mereka sesederhana itu. Gitu, mereka mendapat channel, mendapat akses untuk hal-hal yang mereka butuhkan. Dan karena kemudian banyak tawaran yang masuk,
akhirnya mereka menjadi pragmatis. Mereka datang saja. Jadi kan banyak yang saya temui mereka punya 3 kaos paslon gitu ya. Dapilnya sama pula. Dapilnya sama juga, dan beberapa kaos partai. Karena dari situ misalnya ya sekeluarga, makanya kadang-kadang kita lihat ada yang bawa anak-anak, karena mereka berpikir kalau mereka ikut itu tidak perlu mak lagi kasih keluar uang untuk masak siang ini dan segala macam. Akhirnya anaknya dibawa supaya dapat nasi juga di situ, dapat uang juga di situ. Jadi sebenarnya sesederhana itu, dan kemudian mindset seperti itu diperparah dengan perilaku caleg-caleg kita yang mau apa ya? Mau cara instan untuk memotong jarak sosial. Oke. Dengan cara ya paling gampang mendekati seseorang kan dengan materi. Uang. Kak, kalau seandainya, maksudku begini. Ini kan masyarakat tunggu-tunggu. Di satu sisi ini ada orang yang mau kasih. Salahkah itu? Maksudku, salahkah kalau para caleg ini mengambil jalan pintas? Toh dia kasih aja, maksudku. Sedekah aja lah istilahnya. Iya. Ada kemarin yang di pantai bagi-bagi uang, dia bilang sedekah. Iya, sedekah. Salahkah itu, Kak? Maksudku, apa yang salah? Kenapa sampai harus dilarang sih, Kak? Sebenarnya kita lihat dari sisi mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan, tentu bagi-bagi uang itu bagus. Itu bisa membantu orang. Bahkan salah satu politisi pernah bercerita kepada saya gitu ya. Saya bahagia setelah ikut kontestasi pemilu karena ini kemudian bisa menjadi sedekah, bisa menjadi amal jariah saya, karena saya banyak bangun masjid, menyumbang ke masjid, banyak bantu orang miskin dan seterusnya gitu. Dalam konteks itu tidak salah. Tapi kemudian dalam logika pemilu itu harus dilaksanakan dengan free and fair election, termasuk pilihan-pilihan itu harus berbasic atau didasarkan pada keinginan bebas atau free will. Ya, tidak boleh ada intervensi terhadap keinginan-keinginan itu, sehingga kemudian makna politik itu dianggap sesuatu yang bisa mengintervensi, membelokkan perilaku orang dalam pemilu. Yang tadinya tidak memilih jadi memilih, yang tadinya tidak mendukung jadi mendukung dengan menggunakan uang. Nah, dalam konteks demokrasi itu bukan free will, tapi itu keinginan yang diintervensi akibat kebutuhan-kebutuhan itu. Ya, jadi kadang-kadang memang ada pertentangan nilai gitu ya. Kalau kita lihat secara sosial itu bagus kok ya. Pemilu ini justru jadi pemberdayaan. Tukang sablon juga berdaya, tukang sewa ini bahkan tukang kayu berdaya semua. Masyarakat juga jadi kebagian. Tapi di sisi lain kemudian bahwa demokrasi melarang model kontestasi yang seperti itu, sehingga itulah yang kemudian kita anut, kita ratifikasi menjadi undang-undang. Dilarang. Ya. Kemudian ada pelarangan money politics, karena di sisi lain kan harus free and fair election. Nah, tidak semua ini caleg-caleg juga berdaya. Ya. Ada memang caleg mau jadi masuk cari kerja. Itu bukan untuk memperjuangkan rakyat, tapi dia tidak bekerja. Jadi tidak melamar kerja ini, Kak, pergi nyalek. Pergi nyalek gitu ya. Gagal ditolak di mana-mana, ataupun ada orang tua yang mau ya pensiun misalnya. Mau pensiun ya digantikan sama anaknya dan seterusnya. Nah, ada memang dalam temuan saya memang ada caleg yang hanya dipasang-pasang saja, gitu ya, untuk memenuhi kuota 30% perempuan misalnya, supaya kelihatan ramai dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat antara jumlah caleg yang kaya dan tidak kaya kan itu kemudian kalau terjadi money politik, kita bisa berasumsi bahwa yang menang pasti caleg-caleg kaya semua yang punya uang. Dan ini juga kemudian berefek, banyak caleg yang gila setelah
pemilu, banyak caleg yang rumahnya, mobilnya hilang setelah pemilu, dan ya mungkin pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Tapi di sisi tadi yang saya bilang bahwa ini harus dijaga supaya fair, supaya orang punya kesempatan yang sama dalam kontestasi ini. Di sisi lain juga masyarakat memilih berdasarkan pilihan bebas, bukan pilihan karena ada intervensi-intervensi, khususnya karena ada vote buying di situ. Nah, itulah kemudian kenapa dilarang. Tapi secara norma sosial saya rasa itu tidak dilarang. Itu norma agama juga tidak melarang orang bersedekah. Ya, gitu. Kak, kan begini Kak, ini serangan fajar ini kan Kak, saling menjebak ini. Misalnya begini Kak, ada caleg yang tidak mau kasih keluar uang, tapi di satu sisi lawannya pakai serangan fajar, akhirnya dia pakai serangan fajar juga. Kan ada fenomena begitu Kak? Iya betul. Iya, jadi maksudku pertanyaan, idealnya memang tidak ada serangan fajar Kak? Idealnya? Iya, idealnya. Ini kita bicara konseptualnya. Iya, idealnya dulu Kak. Ideal konseptualnya adalah setiap caleg terpilih itu adalah representasi dari masyarakat yang memilih dia. Ya, wakilnya lah ya. Artinya untuk menjadi representasi itu harus ada pendelegasian kepercayaan. Makanya orang yang menjadi representasi itu disebut juga trustee. Orang yang diberikan kepercayaan, orang yang diberikan mandat. Ya, ada juga yang bilang selain trustee ada juga istilah lainnya delegasi, gitu. Orang yang diberikan delegasi dan seterusnya. Artinya memang kalau kita lihat secara idealnya, kepercayaan orang untuk direpresentasikan di pemerintahan itu harus dibangun melalui kedekatan, komunikasi personal, ya, sehingga baik yang diwakili dan yang terwakili itu punya kedekatan emosional, punya kesepahaman terhadap apa-apa yang menjadi kepentingan mereka dan seterusnya. Ini serangan fajar khas Indonesia Kak? Tidak terjadi di negara lain misalnya? Oh, enggak juga. Kalau kita baca catatan-catatan pemilu di Asia, di Thailand misalnya, atau di Filipina, justru lebih parah. Lebih parah. Iya, lebih parah karena bahkan misalnya di Thailand dan di Filipina itu melibatkan preman, melibatkan pembunuhan, intimidasi dan segala macam. Kalau kita, saya rasa hanya sebatas money politik, itu tidak ada pembunuhan, bukan pembunuhan karakter lagi, tapi pembunuhan manusianya, gitu. Nah, jadi ya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, ya di Indonesia masih cukup kondusif lah. Ya, walaupun kita tidak bisa bilang ideal, ya di negara-negara, ya Vietnam misalnya, di Afrika ini juga terjadi, gitu. Bahkan di negara-negara besar pun ditengarai kan juga ada pengerahan sumber daya untuk mempatronase pemilih ini, gitu, menjadikan pemilih sebagai klien, diberikan barang-barang atau akses pada layanan tertentu. Jadi sebenarnya ini menjadi gejala umum moneypolitik itu menjadi di negara-negara demokrasi, gitu. Dan memang dari dulu sudah ada ini Kak. Ya, kalau kita lihat dulu sebelum ada partai politik, yang turun cari dukungan itu kan orang-orang parlemen, para lord. Iya. Dan para lord ini menggunakan tanahnya, membagi-bagi uangnya supaya mereka mendapat dukungan dari masyarakat. Nah, inilah yang berkembang kemudian menjadi partai politik. Ya, kalau kita baca sejarah partai politik. Jadi memang dari awal terbentuknya demokrasi sudah ada money politics. Bahkan misalnya tidak hanya money politics, gratifikasi seksual dan segala macam juga menjadi praktek-praktek, gitu. Jadi di banyak misalnya negara-negara Eropa justru yang paling disorot itu ya gratifikasi seksual,
pembelian gratifikasi dalam bentuk barang-barang mewah dan segala macam. Jadi ini menjadi fenomena umum kemudian dalam demokrasi, karena itu tadi susah kemudian berteman dengan banyak orang. Menjadi gampang berteman dengan banyak orang ketika kita punya sumber daya yang bisa distribusikan. Tidak perlu harus duit. Tidak perlu harus duit. Ya, kadang-kadang ya, yang awal-awal misalnya kan kayak di Jeneponto misalnya, Karangkareng yang tanahnya luas itu menggunakan tanahnya yang puluhan ratusan hektar itu untuk dijadikan sebagai alat patronase gitu. Saya mau caleg, nanti kalau terpilih kau boleh kerja sawahku, kau boleh tinggal di tanahku. Nah, Anda mungkin pernah dengar ya, di Jeneponto setelah pemilu itu ada rumah yang dibongkar. Ada kuburan yang dibongkar. Nah, itu karena dia tidak pilih calegnya. Disuruh pindah. Jadi tidak harus uang gitu. Kadang-kadang pekerjaan juga. Nanti kau pilih saya, nanti saya kasih masuk kau jadi honorer di balai kota. Itu kan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Iya, Kak, kalau kita lihat itu Kak fenomenanya, apakah misalnya serangan fajar itu nanti pemilihan langsung Kak? Karena kayaknya zaman-zaman dulu nggak ada di serangan fajar. Iya, zaman dulu kan rezimnya kuat ya. Iya. Rezimnya kuat, masyarakat takut sama pemerintah sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu kemudian menjadi kewajiban bagi masyarakat. Nah, zaman dulu memang untuk memobilisasi orang datang ke pemilu tidak pakai uang, tapi tentara yang turun bawa mobil truk, diangkut semua itu dibawa ke TPS dan dititipi pilih Golkar. Jadi ya orang datang karena takut. Gitu ya. Bentuknya saja berubah kan. Karena kan dulu memang tidak ada undang-undang yang melarang golput, tapi orang takut sekali golput karena ada intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah, baik birokrasi maupun alat-alat militer pada saat itu memaksa masyarakat untuk datang ke TPS ya, datang memberikan suaranya. Nah, makanya kemudian kalau kita perhatikan tingkat partisipasi dalam pemilu itu di era Orde Baru itu sangat tinggi. Tapi setelah Orde Baru itu angka partisipasinya itu tidak setinggi di Orde Baru lagi. Jadi memang kultur money politik ini memang semenjak pemilihan langsung ini Kadi? Iya. Kalau di Indonesia ya semenjak pemilihan langsung terjadi. Dulunya banyak kemudian orang-orang yang hanya mendapatkan patronase gitu ya, yang sakit dikasih obat, ibu-ibu melahirkan dikasih fasilitas dan segala macam oleh pemerintah waktu itu, tapi ya mereka didekati supaya pilih Golkar. Gitu ya. Kalau sekarang kemudian karena pengawasan terhadap pemerintah dan ada aturan bahwa pemerintah tidak boleh berkampanye segala macam. Ini kesalahan Pak Jokowi bilang pemerintah boleh berkampanye, tidak boleh. Jokowi yang boleh berkampanye, presiden tidak boleh. Iya kan? Nah, pengawasan itu kemudian membuat birokrasi militer, kepolisian itu mendapat sorotan publik, sehingga kemudian mereka tidak bisa kemudian menggunakan kewenangannya untuk memobilisasi masyarakat. Di sisi lain kemudian partai-partai diberi kebebasan untuk saling bersaing memperebutkan suara. Kalau di zaman Orde Baru pergerakannya PDI dan P3 itu dibatasi. Nah, kalau di sekarang semua partai bergerak. Nah, untuk menarik pemilih ini yang paling gampang adalah dua cara. Yang pertama menggunakan politik identitas, makanya banyak partai-partai yang berbasis agama, bahkan dulu di awal-awal banyak partai yang berbasis daerah, berbasis ini. Lalu kemudian politik uang. Cara instan Kak Di? Ini cara paling gampang. Paling murah enggak Kak? Paling murah enggak? Paling murah pakai politik identitas toh? Paling murah pakai identitas.
Jadi jual agama, jual kesukuan. Jual kan banyak caleg-caleg begini. Banyak saya dapat. Jadi yang mereka garap memang orang-orang satu kampungnya, Ji. Misalnya dia masuk ke di Panaikang itu ada Kampung Toraja. Iya. Gitu ya. Itu yang dipatronase, diperbaiki lorong-lorongnya, di paving dan segala macam. Yang dari Jenek Ponto juga mempatronase masyarakat komunitas Turatea dan segala macam. Ada yang menggunakan pendekatan itu. Ada juga yang menggunakan pendekatan identitas agama. Ya. Dan saya baru-baru ini kan diskusi juga dengan mahasiswa, forum mahasiswa antaragama, yang mereka bercerita gitu ya, bagaimana agama itu kemudian digunakan sebagai alat untuk memobilisasi orang. Dan karena identitas itu sifatnya emosional, itu pendukung jadi lebih orang-orang yang tersentuh oleh politik identitas itu jadi lebih militan. Nah itu bedanya. Jadi ada dua efek ya yang lahir dari politik uang dan politik identitas. Politik identitas melahirkan diehard supporter. Mau mati. Nah, politik uang melahirkan useful idiots. Jadi idiot bukan idiot, tapi dalam politik idiot itu artinya orang yang tidak tahu apa-apa tapi bisa dimanfaatkan. Iya. Nah, dimanfaatkan untuk memilih, dimanfaatkan untuk demo dan seterusnya. Nah, itu kan maksudku gini, Kak. Jadi kalau tadi saya saya dengar tadi penjelasan, memang menengah ke bawah yang disasar. Iya. Dan ini yang paling banyak ini di antara kita ini. Betul. Pertanyaan begini. Kalau dalam pengamatan atau siapa tahu ada studi adakah memang itu yang memang tidak mau terima serangan fajar? Banyak juga. Jadi tidak semua masyarakat kelas bawah yang mau juga menerima serangan fajar itu. Banyak misalnya yang yang sudah tersentuh sisi-sisi identitasnya, justru yang itu tadi yang tersentuh sisi-sisi politik identitas ini, itu justru yang banyak menolak politik uang. Jadi artinya ketika ada orang yang kena politik identitas, biasanya memang sudah tidak terima politik uang itu kan? Iya, tapi kan mereka kemudian tidak menerima politik uang, tapi mereka mirip-mirip, mereka menerima patronase juga. Tidak dalam bentuk fresh money ceritanya. Tidak dalam bentuk fresh money, tapi ya bantuan apa gitu, anaknya dikasih beasiswa. Sakit anaknya. Kak, ini politik uang ini dalam semua ini ceritanya, dalam semua level, kota sampai ke DPR RI, DPD RI, sampai ke presiden, Kak. Saya rasa kalau presiden ya paling orang yang kumpul itu dikasih uang jalan segala macam, ya itu yang saya dapatkan, tapi tidak ada yang bagi-bagi uang untuk pilih presiden gitu. Setidaknya saya belum temukan. DPR RI juga jarang gitu ya. Paling yang paling banyak itu bagi-bagi sarung, bagi-bagi barang lah ya, sembako dan segala macam yang ada stikernya. Provinsi juga tidak terlalu banyak, walaupun ada caleg-caleg provinsi juga yang menggunakan politik uang, tapi itu karena dia punya resource yang mungkin tidak terbatas, tapi kebanyakan kemudian lebih mengandalkan jaringan-jaringan gitu ya. Dan memang yang paling banyak dalam yang saya temukan justru di caleg kota, karena pertarungannya lebih keras gitu ya. Misalnya ketika dia ada klaim ada sebuah wilayah yang diklaim sebagai basisnya, itu mereka jaga pakai uang. Mereka jaga pakai uang karena begitu ada yang masuk kemudian menawarkan uang yang lebih, itu bisa basisnya bisa hilang dalam satu malam. Segampang itu, Kak Di? Iya. Semudah itu, Kak Di? Semudah itu. Karena kan misalnya begini, dia sudah menjanjikan 300.000, tiba-tiba ada yang masuk 500.000. Tunggu loh, Kak, bicara angkanya ini.
300.000 per kepala. Per kepala. Untuk jadi anggota DPR berapa butuh berapa suara misalnya, Kak? Ya. Ini kan tidak bisa kita tentukan berapa jumlah suaranya karena nanti kita baru tahu kalau kita tahu angka partisipasinya. Ya, jumlah kursi misalnya. Jumlah apa angka partisipasinya dulu tuh misalnya kan pemilih Makassar 1 juta, kalau partisipasinya 70% berarti 700.000 lah itu yang dibagi sekian kursi dibagi misalnya. Sekian. Gitu. Tapi ada misalnya yang duduk dengan 2.000 suara, 3.000, 4.000, yang terbanyak kalau tidak salah 7.000 suara untuk ada 8.000 Makassar. Kan? Ya. Nah, itu jadi mereka bisa berhitung bahwa dengan 300.000 kali sekian saya cukup menyiapkan uang seperti ini. Cuman maksudku begini, Kak. Kalau dia berani keluar uang sebanyak itu, berarti hitung-hitungannya bisa dikembali. Selama dia kalau duduk di tuh bisa dikembali. Ini yang sering saya tanyakan juga ya. Kadang-kadang ini begitu. Kadang-kadang misalnya untuk pemilihan bupati, wali kota orang sampai habis 150 miliar. Tapi kalau kita hitung-hitung gaji bupati, wali kota itu bersihnya mungkin tidak sampai 5 miliar selama 5 tahun itu. Jadi kan aneh sebenarnya. Tapi itu tadi bahwa ketika dia masuk ke sebagai orang sebagai anggota DPR dan segala macam, tentu banyak keuntungan dari kewenangan yang dia bisa berkonversi menjadi keuntungan ekonomi. Ya, setidaknya misalnya tidak susah izin bisnisnya. Lebih gampang cari relasi dan berlaku juga buat anggota DPR itu kan. Iya. Nah, kalau saya hitung-hitung saya 8.000, 5 miliar tuh itu. 5 miliar, 6 miliar. Iya. Gaji anggota DPR berapa, Kak? Gaji anggota DPR berapa, Kak? Saya rasa tidak sampai, kalau kita yang jujurnya mungkin antara 25 sampai 50 juta ya per bulan. Iya. Kak, kan ini maksudku saya, Kak, ada hukum yang mengatur. Ada Bawaslu. Setauku ada beberapa ustaz ulama yang mengingatkan juga untuk tidak ini. Dan masih terus terjadi, Kak. Apa mini maksudku? Ya, ini hukum pasar toh. Selama ada yang membutuhkan, selama ada permintaan, maka akan ada juga supply. Kalau begitu, bolehkah saya menyalahkan masyarakat? Enggak bila. Enggak juga, karena begini, permintaannya kan bukan dari masyarakat. Jadi yang masyarakat itu tidak meminta serangan fajar. Tapi caleg yang meminta dukungan. Tapi itu istilah adakah? Ya, itu karena mereka tahu bahwa banyak caleg yang butuh dukungan dan dukungan yang mereka sediakan itu ada nilainya. Artinya ada permintaan dulu. Seandainya caleg kemudian tidak membutuhkan, pasti semua butuh dukungan. Tapi kemudian tidak melakukan money politik, pasti juga tidak ada yang bertanya adakah. Tapi karena dari 99 kemudian sampai 2019, 2024 kebiasaan ini terus dipelihara. Jadi mereka kemudian sudah menjadi kebiasaan, ya. Saya tidak mau bilang kultur gitu ya. Ini mereka sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap pemilu kalau ada orang-orang sok kenal, pasti ada amplop dia bawa. Mereka sudah berpikir seperti itu, sampai separah itu cara berpikirnya. Karena memang itu tadi, caleg-caleg ini juga kebanyakan memang ketika saya ngobrol sama caleg, jarang sekali saya temui caleg yang punya kepercayaan diri bisa memenangkan pemilu tanpa money politics. Betul. Jadi misalnya kayak kemarin saya banyak diskusi dengan caleg, mereka menyiapkan dana operasional untuk kampanye, tapi lebih banyak lagi dana mereka tabung, simpan untuk di masa tenang ini.
khususnya Iya, untuk betul, serangan untuk serangan fajar, dan fajar. itu sudah menjadi rahasia umum gitu. Caleg tidak terlalu banyak untuk berkampanye, tapi dia pusatkan semua sumber dayanya itu untuk serangan fajar. Sejauh pengamatan tak Kak, adakah anggota DPR yang duduk di semua tingkatan ini yang tidak pakai serangan fajar? Ada satu saya kenal, itu mahasiswa saya. Heeh. Jadi memang kami membentuk saya mengajak dia mendekonstruksi pemikirannya bahwa kita bisa tidak pakai uang, tapi kita harus bekerja 2 tahun sebelumnya. Jauh sebelumnya. Dan kau harus bergaul sama semua orang, kau harus membangun kepercayaan sama semua orang, dan akhirnya dia duduk. Itu lebih mahal atau lebih murah dari serangan fajar Kak? Kalau mau dihitung 2 tahun dia berjalan sampai... Sebenarnya tidak, karena dia tidak butuh banyak ini. Yang penting bisa bergaul, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menjaga relasi dengan orang, ya, bisa paham dengan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Jadi ada caranya Kak, selain serangan fajar ada caranya. Ada caranya. Ada juga misalnya beberapa caleg yang memang beranjak dari ada dulu pendamping desa. Iya, iya. Misalnya, atau ada yang dulunya kepala desa, itu mereka tidak terlalu banyak keluarkan uang untuk serangan fajar, gitu, karena mereka sudah punya kepercayaan dari orang-orang di sekitar mereka, di masyarakat di sekitar mereka. Nah, masalahnya kemudian ketika orang tidak memikirkan, menyempatkan waktu untuk membangun relasi-relasi sosial ini, maka jalan pintasnya adalah dengan membeli relasi suaranya ini. Itu ya. Jadi jalan pintas sebenarnya. Jalan pintas. Ya kan? Karena kalau mereka mau bekerja, ya, beberapa tahun sebelumnya, tentu kepercayaan masyarakat untuk memilih dia itu jauh lebih besar. Karena saya juga pernah mewawancarai masyarakat, misalnya dia mengatakan, misalnya, saya akan memilih si A apapun yang terjadi, walau saya dikasih uang segini, saya tetap akan memilih beliau karena beliau sangat care sama kami, sangat peduli sama kami, dia membantu semua urusan-urusan kami dan lain-lainnya. Gitu, ada yang merasa seperti itu. Itu artinya memang sebenarnya ada peluang untuk membangun relasi tanpa menggunakan money politik. Tapi rata-rata kan caleg kita malas. Ya. Nanti mau pemilihan, masuk masa kampanye baru turun. Iya. Baru bentuk timnya khusus dibentuk untuk bagi-bagi uang. Iya. Mereka data ini bukan data untuk dikunjungi atau apa, tapi data untuk didistribusikan sumber daya gitu, materi apa dan segala macam. Iya. Kak, ada juga yang pernah saya dengar bahwanya semakin kalau di Makassar itu cenderung murah. Semakin ke daerah katanya semakin mahal dia. Ya. Betulkah itu? Ya, sepengetahuan saya kurang lebih gitu ya. Dulu memang sempat heboh gitu ya, 2019 mungkin kayaknya waktu misalnya kisaran serangan fajar di Makassar masih 300.000, di Toraja Utara itu sudah 500.000. Betul, itu saya juga pernah dengar. Bahkan katanya untuk sekarang di beberapa daerah ada yang berani bayar sampai 1 juta. Iya. Jadi ada juga, misalnya kan kadang-kadang begini, ada yang 1 juta tapi per kakak. Iya. Per kepala keluarga, bukan per kepala. Per kepala, ya. Nah, ya kadang-kadang itu, jadi kadang-kadang besar gitu ya. Pernah juga saya temukan tapi ini di Tarakan, di Kaltim itu sistemnya kayak gitu, 1 juta per kakak. Berapa kakak itu? Puluhan ribu. Tapi gini, kenapa kemudian caleg-caleg daerah lebih berani keluar uang besar? Karena misalnya kalau di Makassar butuh 3.000, 4.000, atau amannya misalnya di angka 5.000, ya. Kalau di daerah kadang-kadang 1.000 dia bisa duduk. Oh, pengalinya yang sedikit. Nah, jadi kayak misalnya di Bulukumba, di Selayar, tinggal cari 1.000 itu bisa duduk. Ya. Pengalinya yang sedikit. Makanya kemudian kalau
di Makassar juga 1.000 mungkin caleg-caleg Makassar lebih mampu besar. bayar jauh lebih besar, tapi kan ini kan kursi tidak ditentukan tidak sama semua jumlahnya. Di harga kursi tidak sama semuanya di tiap daerah, harga kursi itu berbeda. Misalnya jadi ada daerah-daerah yang penduduknya sedikit, seperti di Bantaeng, di Selayar, tentu di situ harga kursi jauh lebih kecil. Makanya kemudian caleg rela membayar sampai 1 juta rupiah gitu. Misalnya taruhlah kalau dia target 1.000 suara, dia keluar 1 juta, kan baru 1 miliar. Iya. Kalau di Makassar dia harus 5.000, dia kasih 100.000 saja, itu sudah 5 miliar. Iya. Pengaruh sama kualitas legislatif kita itu? Iya, sangat pengaruh lah. Pengaruh ya. Iya kan, dari situ kemudian kita bisa melihat kualitas mereka seperti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perjuangkan. Itu anggota DPR, Kak. Disebut berkualitas kalau apa indikator kita sebut dia punya kualitas itu, Kak? Sebenarnya mereka kadang-kadang kan kita lihat gini, ini anggota dewannya nggak pinter ngomong. Sebenarnya itu kualitas personal. Tapi dalam konteks keterwakilan, kualitas anggota dewan itu diukur dari pengetahuan dia terhadap kebutuhan masyarakat yang direpresentasikan. Gitu. Nah, karena money politik itu, anggota dewan itu tidak tahu apa kebutuhannya orang-orang yang mereka mau representasikan. Tidak diajak, tidak bergaul lah sama masyarakat, Kak. Iya, kadang-kadang juga reses pasang spanduk, datang foto-foto, pulang nih. Iya. Dan yang mereka layani itu adalah orang yang mungkin ketua timnya yang punya nomor teleponnya, Pak, kita butuh ini. Oh yo, nanti bisa kirim tim ke sana, dibikinkan misalnya mereka minta kita mau bikin lapangan bulu tangkis segala macam. Itu, tapi pemilihnya yang lain itu tidak tersentuh karena mereka tidak punya ikatan gitu. Karena kan ya seperti kayak pedagang di pasar gitu ya. Sudah beli ya selesai. Kak, kalau saya dengar penjelasan dari awal itu, Kak, money politik sudah terjadi, sedang terjadi, dan kemungkinan besar akan terjadi. Iya. Mau apa ini? Kita mau apa ini? Kita bisa apa? Iya, seharusnya media, akademisi, tokoh-tokoh masyarakat itu kan bisa mengedukasi masyarakat ya, bahwa kalau kita terima money politik, artinya kita menjual nasib kita selama 5 tahun. Karena masyarakat kadang-kadang gini, mereka tidak mampu melihat sangkut pautnya antara politik dengan kehidupan sehari-hari mereka. Padahal begini, per hari ini misalnya di Makassar susah beras, gula juga langka. Ini kan karena kebijakan. Seharusnya yang memperjuangkan beras langka, gula langka ini anggota dewan. Beberapa bulan sebelumnya gas tabung 3 kilo. Gas 3 kilo itu langka. Nah, ini sudah sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, tapi masyarakat tidak sadar bahwa ini akibat dari mereka salah pilih anggota dewan. Mereka salah pilih pembuat kebijakan. Kalau anggota dewannya peduli, maka kemudian tentu nanti mereka akan membuat kira-kira perda ya, atau aturan-aturan apapun yang bisa mengamankan. Misalnya kepentingan masyarakat, bagaimana kemudian ketahanan pangan itu bisa ditingkatkan supaya tidak langka lagi ini pangan, bagaimana ketersediaan barang-barang pokok barang-barang pokok kebutuhan masyarakat ini bisa selalu lancar distribusinya, dan segala macam, bagaimana ini tidak dipermainkan sama spekulan, ya, bagaimana harga bisa distabilkan. Ini kan semua persoalan kebijakan, karena pemerintah itu tugasnya meregulasi, ya. Nah,
Kalau pemerintahnya kemudian tidak peduli pada kepentingan masyarakat, menciptakan regulasi-regulasi yang sembarang, lalu kemudian ikut berbisnis, ikut mengambil keuntungan dari kebijakan pemerintah, main proyek juga, ini yang salah. Masyarakat kita itu tidak harus diedukasi seperti itu, supaya kalau hari ini beras mahal, berarti ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan. Pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan itu siapa? Ya wali kota, ya anggota dewan. Nah itu yang harus diedukasi sebenarnya, supaya mereka relate bahwa kebijakan-kebijakan ini ada kaitannya dengan kehidupannya. Karena kan kadang-kadang masyarakat tak berpikir begini. Dan saya selalu dengar, siapapun yang jadi presiden, siapapun yang jadi wali kota, siapapun yang jadi anggota dewan, tidak ngaruh ya, tidak ngaruh ke saya. Padahal sebenarnya sangat berpengaruh. Misalnya kebijakan hilirisasi nikel itu membuka lapangan kerja yang banyak. Ya ini tidak bisa kita pungkiri. Gitu ya. Walaupun kemudian banyak juga dikritik bahwa ini menghancurkan lingkungan dan segala macam, tapi kita lihat bahwa sekarang orang Indonesia jadi lebih gampang, punya lebih banyak yang punya mobil, lebih banyak yang punya motor, dan segala macam. Nah, saya rasa itu yang perlu didengungkan supaya masyarakat kita tidak mau lagi terima money politik, tapi mereka memilih caleg-caleg yang berkualitas. Pernah juga saya dengar ini, saya pernah ngobrol Kak, dia bilang, kenapa? Saya tanya, kenapa mau terima uang? Padahal itu cuma 200-300 ribu dikali 5 tahun, cuma berapa per hari? Jawabannya begini Kak, dia bilang, mending saya ambil uangnya karena biar bagaimana nah lupa aja. Itu begitu fenomenanya itu Kak. Artinya memang ada salah anggota DPR kita sekarang kok Kak. Iya benar. Begitu dia duduk dia nggak pernah turun lagi ke masyarakat, tidak pernah ini. Jadi akhirnya itu tadi bahwa sifatnya transaksional, beli putus. Ya sudah, aku beli suaramu, nanti kita ketemu 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan ketika saya butuh lagi. Tapi sebenarnya itu kan yang harus diedukasi, bahwa dalam 5 tahun ke depan ini dia bertanggung jawab. Entah kalau terjadi banjir apa segala macam, terjadi kelangkaan sembako, ya, terjadi perampasan tanah, terjadi kesusahan akses untuk rumah sakit dan segala macam. Ini kan semua tanggung jawabnya pemerintah, gitu. Kalau kita memilih pemerintah yang salah, yang tidak mempedulikan kita 5 tahun ke depan, yang dia lupa kita 5 tahun ke depan, memang kita memilih orang yang akan menyengsarakan kita, gitu. Dia kasih memang 500 ribu, tapi 5 tahun kemudian dia sengsarakan Ki. Nah mending kita pilih yang tidak kasih apa-apa, tapi 5 tahun ke depan dia perjuangkan kita. Dan buktinya ada Kak, buktinya ada. Ada orang yang betul-betul jalan ke konstituennya, dari kampung ke kampung dan segala macam. Pintu ada Kak ya? Ada. Tidak sepesimis itu ya harusnya kita ini. Tidak sepesimis itu. Jadi ada memang orang gitu ya, yang memang sangat bertanggung jawab. Bahkan yang tadi anggota DPR yang saya ceritakan tadi, ketika dia tahu ada konstituen yang sakit, dia sendiri yang datang pakai mobilnya, dia jemput, diantar ke rumah sakit, dia uruskan segala macam administrasi rumah sakitnya, sampai sebegitunya. Pernah juga, jadi dia kan di Bulukumba ya, ada kasus penjual pisang goreng viral itu yang kemudian melecehkan perempuan dengan kata-katanya itu. Nah dia berdiri paling depan di situ, ya. Dia ikut memperjuangkan itu. Dia turun ke Kak, kalau memang ada orang-orang seperti itu, apa tanda-tandanya yang bisa dilihat sama masyarakat bahwa ini memang pantas jadi anggota dewan? Ini pantas mewakili kita, apa tandanya Kak? Yang pertama, mereka punya kepedulian tentu saja apa yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, dia punya ikatan dan punya kedekatan dengan masyarakat. Rajin datang ke masyarakat, walaupun tidak ada kepentingannya, datang menyapa saja dan segala macam. Nah itu yang terpenting, karena dengan kedekatan itu membuat
orang yang mau jadi representatif kita itu, menjadi wakil kita itu tahu apa yang kita butuhkan. Jadi misalnya tidak perlu lagi demo orang. Dia sudah tahu bahwa warga di sini setiap tahun misalnya kena banjir, maka ketika saya duduk, ini yang saya harus prioritaskan dulu karena biar TPS-nya juga kebanjiran. Iya, banyak nanti itu kan. Iya. Banyak nanti kebanjiran. Nah, tapi ini kan tidak terjadi gitu. Orang-orang yang terpilih di daerah yang banjir justru tidak mampu mendesak eksekutif ataupun membuat perda yang bisa membuat banjir itu diselesaikan. Misalnya ini salah satu masalah kan. Nah, ini yang tidak terjadi gitu. Misalnya ada yang mengkampanyekan kepentingan perempuan, pendidikan anak, tapi setelah itu hilang. Banyak anak-anak di jalanan tidak ada yang pedulikan gitu. Banyak perempuan kemudian yang mendapatkan kekerasan dan segala macam tidak dipedulikan. Gitu. Tapi ada orang yang misalnya tanpa pamrih datang kemudian merangkul anak-anak jalanan itu, dia kasih rumah, dia kasih makan, dia kasih dia bekal-bekal skill sampai dia bisa mandiri dan seterusnya. Menurut saya orang-orang seperti itu yang layak menjadi anggota dewan. Kalau menurut Kak, apakah tingkat pendidikan juga jadi salah satu indikator kita pilih anggota dewan? Kan banyak itu caleg yang napasang semua itu di belakang. Lihat dulu asal sekolahnya. Di mana tahu sekolah Kak? Maksudnya sekolah yang bagaimana tahu Kak? Apa ya? Kayak gini gitu. Kadang-kadang ya mungkin gelar akademik itu menjalin intelektual, bisa menjamin intelektualitas seseorang. Tapi intelektual hanya salah satu dari sekian banyak syarat. Ya, yang terpenting apa dia punya kepedulian gitu, dia punya hati enggak? Karena kalau orang pintar juga terlalu pintar berbahaya gitu, bisa dia manfaatkan masyarakat. Gitu. Tapi kalau yang bagus itu kalau dia pintar, punya hati, dan peduli terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Dan dia punya niat untuk memperbaiki. Nah, kalau itu sudah satu paket komplit itu. Kak, kalau seandainya kan bukan seandainya, tadi dalam penjelasan kita bilang banyak bentuknya itu Kak. Terus akhir-akhir ini tuh orang di nasional ini kita lagi ribut bansos yang lagi dipercepat. Apakah itu salah satu bentuk money politik yang kita tahu bahwa Jokowi, Pak Presiden Jokowi itu terindikasi mendukung salah satu calon. Apakah misalnya bansos itu, kalau dalam pandangan tak ini Kak, itu termasuk ini kah? Money politik kah misalnya? Iya tentu. Oh tentu. Oke. Itu money politik loh. Itu money politik tadi. Oke. Tapi kemudian kan ada aturan bahwa tidak boleh memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk berkampanye, mengajak orang menggunakan itu untuk kemudian menyuruh orang memilih caleg tertentu atau capres tertentu. Tapi di lapangan itu yang terjadi. Dan ini saya mau cerita begini, bahwa yang menikmati yang namanya bansos, beasiswa, bagi-bagi rice cooker, PKH, itu tidak hanya pendukungnya 02. Caleg-caleg dari 01 juga bagi-bagi beasiswa, bagi-bagi rice cooker dan segala macam. Caleg-caleg 02 juga, 03 juga melakukan hal yang serupa. Sama saja. Jadi ini kan prakteknya kartel. Jadi tidak ada kubu-kubuan di situ. Pokoknya siapa yang ini punya akses ini kan bisa dia pakai. Jadi dalam penelusuran saya misalnya ada caleg-caleg dari partai pendukung 01 dan partai pendukung 03 justru memanfaatkan fasilitas-fasilitas pemerintah seperti PKH, beasiswa, apalagi rice cooker, dan mungkin nanti BLT ini. Iya, BLT dekat-dekat ini. Untuk ini. Tapi itu tidak, maksudku itu tidak eksklusif untuk pendukungnya 02. Jadi kalau kata-kata curang itu tidak bilang. Saya tidak tahu bagaimana itu, karena yang menikmati kecurangan ini juga semua partai. Iya.
Gitu. Itu setidaknya ini yang saya temukan di lapangan. Iya. Gitu. Saya punya catatannya, saya punya datanya. Jadi sebenarnya ya kalau ada hari ini yang teriak-teriak curang itu, let's say misalnya 01 dan 03, sebenarnya mereka juga curang, Ji. Curang, Ji. Cuman mereka tanya Mi, kita curang di kontes mana ini? Kontes Pilpres atau di konteks ini? Iya. Konteks pileg gitu. Kadi maksudku ini sudah di depan mata ini. Saya tahu, kita tahu, kayaknya semua orang juga tahu ini. Tapi ada Bawaslu ini, Kak. Masa dia nggak tahu? Ya memang kerjaannya cuma itu kok. Jadi sebenarnya Bawaslu tahu. Saya rasa teman-teman di Bawaslu itu tahu, tapi mereka punya kewenangan terbatas, ya. Dan yang kedua adalah mereka juga seharusnya dibantu oleh elemen-elemen lain, misalnya, ya kepolisian, kejaksaan kan dulu ada namanya des pemilu atau apa gitu ya. Kenapa saya lupa, ada posko dulu. Posko pengawalan polisi yang bikin tuh. Biasanya di kantor lurah tuh ada di situ ada unsur polisinya, ada tentaranya, ada pengawasan pemilunya dan segala macam gitu. Nah, tapi ini juga misalnya, ini kan kucing-kucingan Ki juga. Misalnya Bawaslu jalan, tapi ada yang pantau Bawaslu juga. Oh, Bawaslunya bergerak ke sini, calegnya bergerak ke sini dan pemantau dan seterusnya. Ini, Kak. Jadi yang pertama karena kekurangan sumber daya di Bawaslu ya. Komisionernya cuma berapa orang, terus Panwaslunya cuma berapa orang, gitu ya. Sehingga kemudian memang tidak cukup memang untuk mengawasi keseluruhan dan program pengawasan pemilu partisipatif yang dicanangkan Bawaslu juga kelihatannya tidak berjalan terlalu baik, gitu. Karena yang saling melapor justru partai, bukan masyarakat yang melaporkan kecurangan, tapi partai yang melaporkan kecurangan. Nah ini aneh kan? Nah itu jadi. Itu tadi keterbatasan sumber daya Bawaslu dan kelihayan juga ini pelaku-pelaku money politik main kucing-kucingan dengan Bawaslu. Jadi akhirnya ya kesannya kok Bawaslu tidak ini banyak kejadian di depan mata, tapi Bawaslu ini. Tapi kalau ini kan mereka punya program sebenarnya, mereka punya istilahnya hotline untuk pelaporan. Jadi sebenarnya karena keterbatasan Bawaslu ini juga, maka memang kita harus dorong juga partisipasinya masyarakat. Supaya lebih aware dan mau melaporkan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu ini, supaya kita sama-sama jaga kita punya ini pemilu gitu. Walaupun kita bukan, kan ada yang bilang begini, kan sudah ada Bawaslu yang dibayar. Ya mereka dibayar tapi tenaganya tidak cukup. Berapa orang sih komisioner Bawaslu, berapa juta orang yang harus diawasi, berapa luas wilayah Makassar yang harus diawasi dan seterusnya. Setidaknya kita ikut berpartisipasi gitu, karena salah satu ini yang membuat kita kemudian merasa punya tanggung jawab, merasa menjadi bagian dari proses ini. Selama ini kan masyarakat hanya menempatkan diri sebagai objek, bukan sebagai subjek pemilu, sehingga ya mereka nunggu diserang saja. Mestinya kan mereka proaktif, termasuk misalnya tadi terkait caleg-caleg ya. Kalau mau pilih caleg yang bagus kan harusnya kita yang proaktif cari siapa caleg yang bagus, latar belakangnya seperti apa, track recordnya seperti apa. Nah, tapi kebanyakan memang karena mungkin dari warisan Orba, masyarakat kita itu cenderung pasif terhadap proses-proses politik. Nah, sekarang juga mereka pasif, tapi mereka memanfaatkan sisi pasifnya itu kemudian dimanfaatkan untuk dijadikan objek-objek money politik. Kak, saya pernah baca ini kan, saya pernah baca artikel katanya salah satu alasan kenapa anak-anak muda tidak mau terlibat politik karena katanya anak muda merasa bahwa politik itu kotor katanya, Kak. Money politik lah dan segala macam.
akhirnya tingkat partisipasi anak muda kalau saya baca artikelnya itu di dunia katanya Kak, di Indonesia juga barangkali sama. Barangkali ya, saya enggak tahu, tapi maksudku apakah yang bisa kita bikin ini Kak? Solusi apa ini? Apa? Karena kan di mana-mana kita bicara tentang bonus demografi dan segala macam. Sedangkan anak mudanya pesimis terhadap politik itu bagaimana Kak? Ini yang lucu gitu ya. Karena pemahaman terhadap politik di Indonesia itu terbentuk dari gimmick. Terbentuk dari gimmick. Orang-orang yang muncul di publik menceritakan bahwa dia dihianati. Iya. Lalu kemudian di koran banyak liputan-liputan tentang caleg yang lupa janjinya. Iya. Dan segala macam. Akhirnya kemudian muncul dalam pemaknaan masyarakat bahwa politik itu tipu-tipu. Iya. Padahal politik kontestasi ini kan hanya ajang untuk masuk ke dunia politik. Politik yang sebenarnya itu adalah bagaimana ketika kebijakan itu dibuat, kebijakan itu dilaksanakan, bagaimana kemudian kebijakan itu bisa mengcover kepentingan-kepentingan masyarakat. Setidaknya ada skala prioritas, mana yang paling urgent itu yang didulukan, dan seterusnya. Itulah proses politik gitu. Nah, pintunya itu tadi pemilu. Nah, ini yang kita lihat, karena hanya di pintunya sering banyak terjadi money politik, sering terjadi banyak pengkhianatan dan segala macam. Kita tidak lihat proses-proses politik yang sebenarnya yang terjadi di DPR, yang terjadi di eksekutif, di eksekutif, ya. Padahal itu sebenarnya proses-proses politik. Bagaimana misalnya pemerintah berjuang menekan supaya harga minyak tidak naik. Bagaimana pemerintah menyiapkan lapangan kerja, memberikan subsidi perumahan dan segala macam. Itu sebenarnya proses politik. Gitu. Jadi saya rasa memang kita perlu juga mengajarkan ke anak-anak muda tentang bagaimana memaknai politik yang sebenarnya gitu. Jangan hanya mengandalkan TikTok gitu cari informasi, yang tidak bisa lah ya. Sumber informasi pertama TikTok. Tapi setidaknya juga ya ada konten kreator yang lebih peduli, yang bikin konten-konten lebih mengedukasi tentang politik ini, sehingga kita semua sadar politik. Kalau tidak salah di Instagram sudah ada gitu ya, beberapa Instagram yang memang menghususkan diri untuk mengedukasi secara politik. Saya harap nanti di TikTok mungkin akan ada, di podcast kan juga. Siap. Sudah ini ya. Dan ya saya rasa video-video seperti ini kemudian akan memberikan edukasi yang lebih jelas bahwa proses politik itu tidak hanya pada saat memilih lalu Anda ditipu, Anda dihianati, tapi proses politik itu terjadi di lingkup kebijakan, di lingkup implementasinya dan segala macam. Bagaimana kemudian pemerintah ketika membuat kebijakan itu juga masih terkoneksi ke masyarakat, sehingga kemudian apa yang terjadi di masyarakat itulah yang menjadi kebijakan pemerintah. Kan seharusnya seperti itu. Ya, jadi kan dalam teori politik, pemerintah itu diibaratkan seperti black box. Apa yang masuk itu juga yang keluar. Ya. Nah, tapi sekarang tidak black box karena tidak ada inputnya. Tidak begitu selesai pemilu sudah relasinya terputus, jadi tidak ada input. Betul. Makanya kemudian kalau kita lihat ya kebijakannya karena tidak ada input, ini anggota dewan juga pusing. Apa saya mau bikin? Akhirnya dia bikin kepentingannya saja. Iya. Nganggur saja kan. Dan dia tidak punya relasi ke bawah juga kan. Seandainya kalau kita pilih anggota dewan yang punya relasi ke bawah, yang punya ikatan, tentu mereka punya banyak input untuk membuat program, apalagi yang kita bikin tahun ini, apalagi yang kita bikin tahun ini, yang kita prioritaskan tahun ini dan seterusnya. Makanya kemudian dengan itu maka proses agregasi kepentingan juga bisa berjalan. Kak, dengan realita yang tadi kita bicarakan berapa setengah jaman lebih ini kita bicarakan, Kak. Masih adakah optimisme untuk kita semua? Masih bolehkah kita beroptimis terhadap daerah, terhadap Indonesia dan segala macam? Ya, tentu untuk membangkitkan optimisme itu yang perlu kita dorong pertama adalah kepedulian kita untuk tidak terjebak pada proses-proses transaksional yang kemudian membuat relasi kita dengan wakil kita
tidak jalan. Iya. Itu dulu. Nah, kalau kita sudah bisa optimis menghilangkan proses-proses transaksional ini, lalu kita kemudian membangun relasi-relasi yang lebih baik, ya, dalam artian ada komunikasi personal, komunikasi interpersonal antara caleg dengan masyarakat pendukungnya dan segala macam. Saya akan pesimis bahwa kedepannya demokrasi kita akan lebih baik. Sebenarnya juga informasi masyarakat itu sudah lebih peduli cari informasi saat ini, setidaknya dari yang saya tahu. Cuman kadangkala dengan pesatnya perkembangan media sosial itu, di media sosial kan tipe informasinya itu informasi yang di framing. Ada peranan media juga di situ. Tidak objektif dan segala macam, sehingga kemudian memang itu tadi, sumber-sumber informasi ini juga harus dikelola dengan baik supaya bisa mengedukasi masyarakat dengan baik, memberikan informasi yang betul kepada masyarakat sehingga tidak terjadi bias opini ya terhadap segala sesuatu, tapi masyarakat bisa menerima informasi yang lebih berimbang supaya mereka bisa menjadi rasional dalam menentukan pilihan-pilihan politik mereka. Siap. Kanto, terima kasih. Kak Andi Ali Armunanto, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih. Jangan kapok-kapok kalau saya undang ke sini. Terima kasih juga. Saya sudah diundang ke sini. Terima kasih. Teman-teman podcast Portal Media, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.